Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang di rumah maupun yang ada di studio, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program Kata Ustadz yang insya Allah akan menemani kita 1 bulan penuh selama Ramadan menjelang berbuka puasa. Dalam episode kali ini kita akan mengkaji tentang bab bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Taharati utawi iki iku kitab taharah. Al-miyahu utawi piro-piro banyu allati kang ya juzu kang wenang biha kelawan miyah apa at-tathiru sesuci iku sab'u miyahin itu piro-piro banyu. Jadi di sini dijelaskan ada 7 air yang bisa kita gunakan untuk bersuci. 7 air itu apa saja? Rupane sab'u miyahin ma'us samai banyu udan wa ma'ul bahri lan banyu laut wa ma'un nahar wa ma'un nahri lan banyu bengawan wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur wa ma'ul aini lan banyu sumber wa ma'ul thalji lan banyu es wa ma'ul baradi lan banyu embun. Jadi 7 air itu adalah yang pertama air hujan, yang kedua air laut, kemudian air sungai, air sumur, air sumber, air es, dan yang terakhir air embun. Jadi 7 air ini bisa kita gunakan untuk bersuci, untuk berwudu, untuk mandi besar, dan lain sebagainya. Di sini diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an litahhirakum bih. Dan Allah menurunkan dari langit air untuk mensucikan. Kemudian summal miyahu mongkonuli utawi piro-piro banyu iku ala arba'ati aqsamin ing atase 4 piro-piro bagian. Jadi di sini ada air tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Air suci tur kang nyucikake ghairu makruhin kang ora makruh. Jadi air suci mensucikan dan tidak makruh digunakan. Wa huwa utawi banyu iku al-ma'u banyu al-mutlaqu mutlak. Jadi air tersebut namanya air mutlak. Jadi yang pertama itu adalah air mutlak. Apa air mutlak itu? Air yang suci, mensucikan, bisa digunakan untuk bersuci dan tidak makruh digunakan. Kemudian yang kedua, watahirun lan air suci, mutahirun tur kang nyucikake, makruhun kang makruh, wa huwa utawi iku banyu, iku al-ma'u banyu al-musamasu kang kena panas. Jadi yang kedua adalah air yang suci dan bisa mensucikan, akan tetapi makruh digunakan. Air tersebut namanya air musammas. Yang ketiga, watahirun lan air suci, ghairu mutahhirin kang ora nyucikake, wa huwa utawi iku banyu, iku al-ma'u banyu al-mustakmalu kang mustakmal yang sudah dipakai.
Jadi yang ketiga itu adalah air yang suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Air tersebut namanya air mustakmal, air bekas pakai. Jadi air yang sudah dipakai tidak bisa dipakai untuk bersuci lagi. Wal mutaghayyiru lan banyu kang owah bima kelawan perkara kholatahu kang nyampuri apa ma minat tahirati saking pira-pira perkara kang suci. Jadi yang air yang ketiga tadi, air mustakmal, itu bisa juga air yang sudah berubah atau air yang tercampur benda suci lainnya. Itu walaupun benda tersebut suci ya, tapi itu adalah air mustakmal. Air tersebut suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dan yang terakhir wa ma'un lan banyu najisun kang najis. Yang terakhir adalah air najis. Apa air najis itu? Wa huwa utawi banyu utawi air najis tersebut alladzi kang halat kang manjing fihi ing dalam alladzi apa najasatun najis, benda najis. Jadi air najis itu air yang tercampur atau kejatuhan benda najis. Wa huwa utawi ma'un najis, air najis tersebut iku dunal kulata ini ora ono rongkola. Jadi air tersebut yang kejatuhan benda najis, hukumnya jadi air najis karena air tersebut kurang dari 2 kula. Atau aukana utawa ono apa banyu iku kulata ini 2 kula fataghayyar mongko owah maka berubah. Atau bisa juga air yang lebih dari 2 kula tapi berubah bentuknya, berubah wujudnya karena kejatuhan najis tersebut. Jadi 4 bagian tersebut saya ulangi. Yang pertama itu adalah air mutlak, ya air suci, mensucikan dan tidak makruh digunakan untuk bersuci. Yang kedua air musammas, air yang suci dan mensucikan akan tetapi makruh digunakan untuk bersuci, itu adalah air musammas. Air musammas itu contohnya air yang terkena sinar matahari, ya. Jadi ada air yang di wadah kemudian terkena sinar matahari panas, itu boleh digunakan untuk bersuci tapi makruh digunakan. Yang ketiga air mustakmal, yaitu air bekas pakai. Jadi air yang suci sudah dipakai untuk wudhu misalkan, kemudian dikumpulkan dipakai untuk wudhu lagi, itu nggak bisa karena hukum air tersebut adalah air mustakmal, air bekas pakai. Dan yang terakhir air najis, air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci, yaitu air yang terjatuh, yang kejatuhan benda najis yang air tersebut kurang dari 2 kula, atau air yang kejatuhan benda najis yang air tersebut lebih dari 2 kula tapi berubah wujudnya karena kejatuhan najis tersebut. Oke, cukup di sini. Barangkali ada yang ditanyakan sahabat-sahabatku yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Perlu diketahui barangkali sahabat-sahabatku yang ada di rumah ingin bertanya, ingin menanyakan suatu masalah, bisa bertanya melalui link yang telah kami sediakan di deskripsi, yaitu link Google Form. Bisa ketikkan permasalahan di link tersebut. Monggo silakan. Dari pemuda tersesat, apakah boleh wudhu di kamar mandi? Apakah boleh wudhu di kamar mandi? Boleh. Jawabannya boleh kita wudhu di kamar mandi. Mungkin gini, di kamar mandi tersebut ada WC-nya gitu ya. Boleh kita wudhu di kamar mandi ya, meskipun ada di WC. Yang tidak boleh itu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Jadi mungkin ketika kita mau wudhu, bismillahirrahmanirrahim,
Bismillahnya nggak usah. Atau bismillah di dalam hati. Gitu. Jadi, wudhu di dalam kamar mandi yang ada toiletnya, yang ada WC-nya boleh. Yang penting air tersebut suci dan mensucikan atau air mutlak. Perkara yang nggak boleh itu membaca kalimat thayyibah. Wiritan yang juga jero kamar mandi nggak boleh. Baca Quran nggak boleh di dalam kamar mandi. Ya, jadi Bismillah sebelum wudhu, Bismillah, tidak usah Bismillah kan, nggak apa-apa kan? Kan sunnah kan Bismillah kan. Yang penting kan niat, ya, niatkan di dalam hati, tidak perlu dilafalkan. Kalau dilafalkan itu sunnah. Kalau lafalnya tersebut ada kalimat Allah, ada kalimat thayyibahnya, tidak usah dibunyikan karena di dalam kamar mandi. Jadi di batin tok, di dalam hati tok. Jadi ketika mewudu, membersihkan telapak tangan dulu kan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim, tapi dalam hati. Kemudian niatnya ketika membasuh muka yang pertama cukup di dalam hati. Gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Oke. Mungkin sekian episode kali ini. Semoga menjawab pertanyaan tersebut. Barangkali salah, mohon dimaafkan. Sebelum kita tutup, semoga selama bulan Ramadan ini kita dimudahkan Allah dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan dan ibadah yang lain, dan semoga semua amal kita selama di bulan Ramadan diijabah atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.